Renungan Harian Katolik, Sabtu 4 Juni 2022. Pewartaan Paulus di kota Roma. Tugas dan tanggung jawab dari Tuhan yang berbeda-beda. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita, atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Meskipun demikian, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." 2 tahun penuh, Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku," Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Pewartaan Paulus di kota Roma. Tibalah sudah Paulus di kota Roma. Dengan penyertaan Allah, Paulus akhirnya sampai di tempat tujuannya, walau harus melewati perjalanan panjang yang berbahaya. Meski demikian, ia tidak bisa langsung bertemu dengan Kaisar, mungkin karena masalah birokrasi atau peraturan lainnya. Paulus sendiri dikenakan tahanan rumah, artinya ia tidak boleh berpergian, tetapi diizinkan untuk menerima tamu. Paulus menjelaskan penyebab kedatangannya ke Roma,
yakni karena tuduhan orang Yahudi di Yerusalem. Pembicaraan ini membuka kesempatan bagi Paulus untuk menjelaskan pesan Injil. Injil benar-benar diwartakan di Roma. Selama 2 tahun berikutnya, Paulus melanjutkan pelayanannya, memberitakan kerajaan Allah, dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus kepada mereka yang datang kepadanya, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Kisah para Rasul tidak memiliki akhir, karena pewartaan Injil Yesus Kristus terus berlanjut melalui sejarah gereja. Injil terus berkembang dan diberitakan ke seluruh penjuru dunia, seperti yang Yesus perintahkan. Kisah ini masih terus kita lanjutkan sampai saat kini. Percaya kepada Kristus, bergantung pada pimpinan Roh Kudus, maka firman Tuhan akan tersebar dan mengubah hidup orang bagi kemuliaan Allah. 2. Tugas dan tanggung jawab dari Tuhan yang berbeda-beda. Kalau dulu Petrus pernah menyangkal Yesus, kini saatnya dia belajar taat dan mengasihi Tuhan secara penuh, bahkan dengan risiko kematian sekalipun. Petrus disiapkan untuk menjadi gembala umatnya. Petrus perlu bimbingan dan anugerah untuk dapat menjalankan tugas itu. Siapakah murid yang dikasihi Yesus yang dimaksud pada bacaan ini? Ia tidak lain adalah Yohanes sendiri, sang penulis Injil. Yesus menyatakan bahwa kesaksiannya itu benar. Bila ditilik dari sejarah, Yohanes mencapai usia lanjut dalam menyelesaikan tugasnya. Agaknya Petrus ingin tahu apa yang akan dialami oleh Yohanes di masa yang akan datang. Tetapi jawaban untuk Petrus jelas. Tetapi engkau, ikutlah aku. Yesus ingin mengingatkan Petrus yang sudah dipulihkan bahwa untuk mengikuti Yesus, orang tidak boleh terpengaruh kondisi atau keadaan orang lain. Mungkin ada yang mengalami umur panjang, sementara yang lain harus menderita dan berumur singkat. Mengikuti Yesus haruslah dengan sebulat hati, apapun risikonya. Orang juga harus setia pada tugas apapun yang Tuhan percayakan. Petrus dipercayakan sebagai gembala domba, sementara Yohanes menjadi saksi akan karya Yesus. Setiap dari kita diberi tugas dan tanggung jawab dari Tuhan yang berbeda-beda. Dalam prosesnya, salib yang kita panggul pun berbeda-beda. Tuhan sedang melatih punggung kita semakin kuat, melatih hati yang semakin bersandar padanya, dan semakin percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Kita tidak boleh iri hati dengan orang lain yang bebannya lebih ringan, karena Tuhan sudah menyiapkan berkat-Nya sesuai untuk masing-masing kita. Dengan memahami ini, maka kita dapat menjalankan tugas itu dengan setia dan sukacita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap menjalankan tugas dan tanggung jawab dari-Mu dengan setia dan sukacita. Kami percaya Engkau sudah menyiapkan berkat-Mu untuk masing-masing kami. Bimbinglah dan tolonglah kami jika kami mengalami kesulitan dalam prosesnya. Semoga iman kami semakin bertumbuh melalui kesulitan-kesulitan itu, agar kami bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang semakin dewasa. Amin.